Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya hari ini saya hadir menjumpai Anda semua dalam acara podcast Insan Cita Serang, dan tentunya hari ini adalah hari yang spesial bahwa podcast Insan Cita Serang adalah hari pertama menemani Anda semua untuk hal-hal kebaikan insyaallah. Dan hari ini adalah hari spesial pun juga ditemani dengan narasumber yang spesial. Beliau adalah guru kita semua di Insan Cita Serang. Beliau adalah ayahanda semua di Insan Cita Serang. Dan tentunya beliau adalah pimpinan dari Pondok Pesantren Insan Cita Serang. Sudah bersama kami Bapak Kiai Haji Sudarman Ibnu Murtado LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bi khairin mu'afiyah. Alhamdulillah sehat walafiat. Momen yang berbeda nih Pak Kiai. Ini COVID-19 barangkali harus banyak yang disiapkan begitu Pak Kiai ya. Betul. Atau hal-hal penting begitu Pak Kiai. Jadi memang selama pandemi COVID-19 ini kita tidak beraktivitas seperti biasanya sebelumnya. Di banyak pembatasan-pembatasan. Tapi alhamdulillah kita di Insan Cita Serang ini berjalan ya sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Dan dalam kesempatan ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi COVID-19 ini, dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini. Mudah-mudahan amal solehnya diterima, Amin. Dosanya diampuni dan mendapat keutamaan sebagai syuhada. Amin. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit COVID-19 ini. Mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa bagi kita semua kaum muslimin, mudah-mudahan yang sehat tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala mara bahaya. Amin insyaallah. Dan mudah-mudahan kita bisa beraktivitas lebih banyak lagi ya untuk kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Amin insyaallah. Jadi mudah-mudahan COVID-19 segera sirna dari bumi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa sekalian, hari ini kita akan banyak bincang dengan beliau. Barang tentu juga kita ini belum tahu banyak nih Pak Kiai ini tentang Pak Kiai apakah asli dari Serang begitu ya. Kita akan perkenalkan terlebih dahulu beliau. Mungkin monggo Pak Kiai. Ya, jadi saya dilahirkan di kota Gresik, Jawa Timur. Jadi sebagai muhajirin lah di kota Serang ini. Ya, alhamdulillah mendapat kesempatan belajar di Pondok Pesantren Mas Kumambang, Gresik, Jawa Timur. Di mana dulu ada kiai besar dari Mas Kumambang yang dikenal dengan Kiai Haji Fakih Mas Kumambang. Beliau adalah wakil dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari sewaktu mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu Ormas NU. Nah, selepas dari pondok pesantren, alhamdulillah dapat kesempatan belajar di Ma'hadul Ulum Islamiyah wal Arabiyah yang dulu dikenal dengan Libya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab yang ada di Jakarta. Nah, lembaga ini merupakan cabang dari King Abdul Aziz University yang ada di Jeddah, Saudi Arabia. Maaf, di Riyadh ya, Saudi Arabia. Nah, alhamdulillah sampai menyelesaikan Fakultas Syariah. Selesai dari Ma'hadul Ulum Islamiyah wal Arabiyah, kemudian bergabung dengan Dompet Duafa Republika. Yang waktu itu kantornya di Ciputat ya, bersama Bapak Eri Sudewo, ya Kiai Haji Didin Nafiruddin ya, dan lain-lain. Nah, bersamaan itu juga diminta ngajar sebagai dosen di SEBI ya, Syariah Economic and Banking Institute. Juga
ngajar di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi ada mata kuliah dasar agama di sana. Dan alhamdulillah bahkan mulai 96 ya sampai 2004 ya. Cukup lama ya ngajar di sana. Sama itu saya 96 baru 5 tahun Pak. Jadi masih unyu-unyu. Masya Allah beliau sudah mulai mengajar Pak ya 96. Ya. Masya Allah. Jadi pengalaman beliau alhamdulillah dan luar biasa, begitu banyak di-Kaliku perjuangan Pak ya, sampai kemudian ketemu di Serang begitu Pak Kiai. Ini perjalanan panjang yang cukup berliku ya. Dari Gresik sampai kenapa ada di Serang. Kenapa ada di Serang, Gunung Sari begitu. Jadi waktu itu 2004 saya dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Tangerang untuk mewakili di DPRD Provinsi Banten tahun 2004-2009. Nah, karena amanat ini, tugas ini, lalu saya dan keluarga pindah ke Serang dari Tangerang ya, supaya lebih dekat dengan pusat pemerintahan, dan ini memudahkan kerja. Akhirnya pindah tahun 2006. Nah, selesai masa tugas di DPRD Provinsi Banten, ya saya dan keluarga masih di Serang. Tapi kebetulan saya bertemu dengan Bapak Tamsil Lindrung yang waktu itu mendirikan ICM, Insan Cendekia Madani, yang ada di BSD Tangerang. Ya. Tadinya awalnya Insan Cendekia, kemudian karena ada juga Insan Cendekia yang lain, akhirnya dirubah menjadi Insan Cendekia Madani. Dari pertemuan dengan Bapak Tamsil Lindrung inilah kemudian kita diskusi, kita ngobrol, lalu saya sampaikan harapan saya bisa mendirikan boarding atau pondok pesantren yang ada di Serang ini. Ini oleh beliau, udahlah cari lokasi gitu ya. Nanya-nanya, ketemu Bapak Joni Sucipto, ini seorang pengusaha Muslim asal Surabaya, yang punya lokasi di Gunung Sari. Waktu itu 8,6 hektar ya awalnya. Nah, ternyata Pak Joni ini juga punya keinginan untuk meruslah lokasi ini dengan yang ada di Sukabumi gitu. Jadi lokasi ini dijual. Kami butuh, jadi ketemulah di situ. Ya, terjadi jual beli. Hanya 1 pekan prosesnya itu waktu itu ya. Alhamdulillah dari hasil transaksi jual beli lahan itulah yang kemudian kita gunakan untuk pesantren terpadu Insan Cita Serang saat ini. Itu tahun 2012. Ya. Berarti kalau sekarang hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. 8 tahun. Tapi ini kan kalau pendidikan formal ini Pak Kiai kan tahun beda 2014. Ya? Jadi selama 2 tahun kami adaptasi dengan lingkungan, dengan masyarakat sekitar sini. Sudah sering ke sini, ke lokasi ini, tapi belum ada lembaga pendidikan. Ya kita sosialisasi ke masyarakat sekitar gitu ya. Nah, ketika kondusif tahun 2014 lalu dimulai dengan SMPIT Insan Cita Serang. Tahun 2014. Dan lembaga atau pondok pesantren Insan Cita Serang ini kan ada SMP dan SMA. Jadi SMA-nya ini kita dirikan setelah ada lulusan SMP. Oh, 2017 ya. 17. Kenapa? Karena kami pengelola lembaga ini punya pemahaman ya, sebaiknya mondok itu 6 tahun gitu. Karena itu ketika ada lulusan langsung kita dirikan juga SMAIT Insan Cita Serang. Jadi sampai hari ini alhamdulillah sudah 3 angkatan yang lulus. Ini sudah tahun ke-6 mau ke-7 ya. Nah, secara akademik ya walaupun ini di awal alhamdulillah ya
lulusan Insan Cita Serang sudah menorehkan prestasi Masya Allah. secara akademik. Akademiknya. Karena itu lulusan angkatan pertama, kalau kita ukur akademik itu UN gitu ya, ujian nasional. Iya. Di Kabupaten Serang dari 198 sekolah yang setingkat, itu kita sudah ranking 5. Masya Allah. Itu angkatan pertama. Angkatan pertama. Angkatan kedua UN-nya kita naik ya, jadi ranking 2. Masya Allah. Setelah Nurul Fikri yang ada di Anyar. Tahun ketiga UN sudah nggak ada karena pandemi ini ya. Iya. UN nggak ada. Tapi paling tidak saya sudah punya gambaran bahwa secara akademik alumni ICS ini cukup bersaing ya dengan sekolah-sekolah lain. Ya, ini bicara juga tentang sejarah. Kemudian orang akan pengen tahu tentang apa sebenarnya menjadi tujuan kemudian visi misi Pak Kiai, kemudian mendirikan lembaga pondok pesantren pun juga dibarengi dengan pendidikan formal Pak Kiai, SMP dan SMA juga. Betul. Nah, ini yang kemudian kenapa saya katakan terpadu itu ya, pesantren terpadu. Jadi kita menggunakan kurikulum nasional, ya kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena ini SMP, tapi juga kita punya kurikulum pondok pesantren yang khas ICS gitu ya. Nah sebenarnya sedari awal saya bercita-cita bahwa ICS ini adalah pondok pesantren modern yang tetap mempertahankan ciri khas pondok pesantren. Ya, ada bahasa Arabnya, ada baca kitab kuningnya. Jadi kekhasan pondok pesantren yang sudah lama di Indonesia ini tidak hilang, tetapi lembaga ini dikelola dengan manajemen modern gitu. Itu makanya kenapa SMP kita ambil ya tidak sanawiyah, karena pelajaran sanawiyah sudah ada di kurikulum pondok ini. Itu. Jadi niat mengkombinasikan, betul, mengkolaborasikan antara tentang ilmu agama, kemudian dengan ilmu umum. Karena itu brandingnya pertama adalah ulum syariah. Jadi kita berharap pondok pesantren terpadu Insan Cita Serang ini nantinya cita-cita kita semua kuat di ulum syariah. Nah paling tidak ya santri-santri jebolan ICS itu punya bekal untuk melaksanakan ajaran agamanya harian, ya sifatnya harian ya. Ya apa kewajiban hariannya, ibadah-ibadah rutin hariannya itu sudah bisa menjalankan berdasarkan ilmu gitu. Nah, tidak sekedar menjalankan tapi sudah ada ilmunya. Itu harapan kita. Yang kedua, ya kita ingin branding kita di sini juga tahsin tahfidz. Kenapa? Karena sebagai Muslim itu mestinya kuat interaksinya dengan kitab sucinya Al-Quranul Karim. Sehingga harapan kami di sini seluruh alumni ICS ini bisa membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwidnya. Gitu. Dan punya hafalan. Kenapa harus ada stok hafalan? Karena yang laki-laki kita persiapkan jadi imam. Nah, ketika menjadi imam tentu butuh stok hafalan. Dan ini juga memberikan jawaban bagi yang perempuan ketika berhalangan karena punya stok hafalan, tidak terhalang untuk membaca Al-Quran. Karena bisa membaca tanpa memegang mushaf. Ini juga satu hal ya yang menguntungkan ya. Nah tentu saja berawal dari tahsin dan tahfidz ini, anak-anak ketika sudah interaksinya kuat dengan kitab sucinya, lalu kita lanjutkan dengan memahami isinya dengan pendekatan ilmu tafsirnya ya dan lain sebagainya. Jadi ini juga sudah menjadi keunggulan Pak Kiai ya di Insan Cita Serang. Kita berharap begitu dan alhamdulillah angkatan pertama saya menyaksikan waktu itu dari awal masuk ICS belum bisa baca Quran. Dan bisa baca dengan tartil ya sesuai dengan hukum tajwid. Lalu punya hafalan ada yang 14 juz, ada 15 juz ya. Ini satu hal yang membanggakan ya dan ke depan kita ingin tingkatkan terus gitu. Walaupun memang
kualitasnya ini pasang surut karena lembaga ini banyak variabel ya. Ya menyangkut SDM-nya, infrastrukturnya, ya pola komunikasi dengan wali santrinya dan lain sebagainya. Bahkan pengalaman saya ya di ICS ini justru memanage asrama itu lebih berat daripada memanage kelas. Karena ketika santri ada di asrama itu karakter aslinya itu keluar semua. Nah, kalau sudah masuk kelas kan ini sudah terpola ya, terpola dengan kondisi ya semua dikondisikan seperti itu. Tapi kalau sudah keluar kelas ini karakter masing-masing muncul. Karena itu sering muncul persoalan di luar kelas atau di asrama. Tapi inilah kelebihannya boarding, justru di situ keunggulannya. Jadi anak tidak cukup hanya di kelas belajarnya, tapi di luar kelas juga sudah mulai ditata ya aktivitasnya itu supaya ke depan hidupnya itu lebih tertib gitu ya, lebih teratur gitu. Iya iya. Jadi yang tadi disebutkan adalah bagian daripada keunggulan Insan Cita. Ada bicara soal bahasa, kemudian bicara soal ulumul syariah, kemudian juga bicara tentang kitab kuning Pak Kiai, dan ini juga bicara tentang bicara tentang tahfiz. Barangkali dari keempat keunggulan yang ada ini kemudian insya Allah dalam kondisi lingkungan mendukung lah Pak Kiai ya. Insya Allah karena lokasi kita alhamdulillah cukup luas ya, dan dari sisi cuaca juga karena ini dataran tinggi yang nggak terlalu panas, kalau malam malah dingin ya, jadi masih segar gitu ya. Dan di ICS ini kita berbatasan dengan hutan lindung ya, hutan mahoni, yang kita tahu bahwa mahoni ini tidak kena musim gugur ya, berbeda dengan pohon jati. Jadi selalu hijau sepanjang tahun. Kalau ada yang gugur itu gantian gitu, jadi tidak bareng. Dan ini alhamdulillah mensuplai oksigen lebih banyak ya ke lingkungan pondok kita. Insya Allah jadi nggak kekurangan oksigen lah. Insya Allah di sini. Bahkan ada wali santri Pak Kiai yang meminta begitu izin untuk kemudian ngecamp begitu. Barang semalam saja ingin menikmati suasana yang hijau, kemudian bagus lah gitu ya, karena kota beda lah gitu. Betul. Nah, ini barangkali juga sebenarnya sudah menjadi jawaban begitu Pak Kiai ya. Iya, jadi kita berharap juga ya kita bisa memaksimalkan ya lokasi ini. Mudah-mudahan satu saat nanti kita punya tempat ya, orang bisa nginap di sini gitu ya. Kemudian bisa lebih dekat dengan ilmu-ilmu Islam gitu. Harapan ke depan begitu. Tapi sekarang untuk kalau hanya bikin tenda kayak anak-anak pramuka itu, insya Allah tempatnya cukup memadai lah. Memadai, insya Allah. Dan di ICS ini juga nggak jauh dari kota Pak Kiai. Sekitar ini 30 menit nyampe lah. Kita dari kota Serang hanya kurang lebih 15 kilo. 15 kilo ya. Dan jarak tempuhnya alhamdulillah tidak ada macet di sini dan jalannya sudah bagus. Ke lokasi pondok dari semua arah karena sudah dibeton seluruhnya. Dan dari Jakarta juga nggak terlalu jauh ya, tol Jakarta Merak keluar tol Serang Barat misalnya, tol Serang Timur ya kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam saja. 2 jam ya, Masya Allah. Jadi Insan Cita Serang ini letaknya nggak jauh dari kota, tetapi suasananya ini suasana desa, suasana kampung masih terasa betul. Dan kalau dilihat di belakang ini, kita masih melihat kesejukan bagaimana kemudian view-nya di belakang sana itu ada gunung, kalau nggak salah gunung Karang gitu ya. Kemudian ini tekstur tanah di ICS juga Insya Allah mendukung untuk anak-anak menghafal, untuk anak-anak belajar Insya Allah. Dan jadi ada suasana alam ya, kita masih bisa menyaksikan bagaimana matahari terbit kelihatan terang, kabut tenggelam ya, pagi-pagi masih banyak kabut ya. Dan curah hujan termasuk tinggi di sini ya. Jadi kalau kemarau tidak terlalu kering gitu ya, sudah musim hujan lagi. Ya, alhamdulillah karunia Allah luar biasa. Tapi branding kita di ICS juga secara akademik alhamdulillah. Ini bisa diukur misalnya alumni ICS ini kalau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di tempat lain banyak diterima. Nah, ini menunjukkan secara akademis juga
mumpuni ya berkompetisi dengan yang lain itu siap ya diterima di Husnul, di Asyifa, di Al-Kafi, CMBBS ya di CMBBS, di DKIM, di Darut Tauhid, ya sekolah-sekolah yang sudah sudah masyhur ya, terkenal, sudah ternama, sudah bagus, itu juga alhamdulillah santri-santri kita bisa melanjutkan jenjang pendidikan ke sana. Makanya tagline kita ICS itu di samping ini nama ya Insan Cita Serang, tapi ini juga ada tafsirannya. Ya ada tafsirannya. Jadi ada filosofinya. Jadi I itu Islamik ya, Islami gitu ya. Kemudian C-nya ini cerdas, kemudian S-nya ini santun. Nah sesuai dengan branding kita tadi itu. Ya, ulum syariah ini hasilnya adalah Islami. Ya, pribadi Muslim, hidupnya Islami, gitu ya. Kemudian secara akademik ya kita ambil kurikulum nasional dipadukan dengan pesantren sehingga anak-anak kita ini secara akademik berkualitas, ya, ini cerdas, gitu ya. Nah, kemudian kita kedepankan juga bagaimana membangun karakter ya, bagaimana karakter building itu terjadi di pondok ini, karena kita berharap anak-anak kita ini terbentuk akhlaknya. Nah, kita simpulkan dengan santun itu. Jadi dengan branding 4 itu mudah-mudahan hasil santri itu seperti itu ya, karena memahami dan menguasai ulum syariah sehingga perilakunya Islami, itu ya. Akidahnya lurus, ibadahnya benar, gitu ya. Kemudian karena ini terpadu antara kurikulum pondok dengan kurikulum nasional, mudah-mudahan ini membekali anak-anak kita bisa lebih cerdas, gitu ya, untuk bisa melanjutkan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Ini filosofi yang menarik nih pemirsa. Jadi ICS Islami, kemudian cerdas dan santun, memiliki cakupan. Ya ini bukan urusan dunia saja, jadi urusan akhiratnya bisa tercakup di dalam filosofi itu Pak Kiai. Luar biasa. Islami, cerdas dan santun ini juga menjadi jargon barangkali Pak Kiai. Ya, tagline kita tagline anak ICS begitu ya. Betul. Islami, cerdas dan santun, masya Allah ya. Baik Pak Kiai, ini ngomong-ngomong tentang tadi ada keunggulan dari 4 keunggulan di Insan Cita Serang, ada bahasa, ada ulumul syar'i, ada kemudian kitab kuningnya, ada tahfiznya. Lalu sebenarnya ini pakai yang menjadi standar dari kelulusan begitu ya. Kalau orang tua ingin apa sih yang menjadi standar kelulusan dari anak-anak di ICS begitu atau Insan Cita Serang begitu kira-kira. Ya sesuai dengan branding tadi ya, dari sisi ulum syar'i anak-anak kita ini sudah memiliki ilmu agama yang memadai untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian dari sisi akademik anak-anak kita ini bisa mendapatkan bekal untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Nah, dari sisi akhlak mudah-mudahan terbentuk akhlakul karimah. Nah, sehingga kita punya standar misalnya ya, pelajaran pondok ini ya ada kurikulum ya akidah, kurikulum syariah, ada kurikulum akhlaknya gitu ya. Yang harapannya kita tadi itu untuk kehidupan sehari-hari punya bekal gitu ya. Nah standar akademiknya alhamdulillah ya mudah-mudahan bisa diterima kalau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di berbagai lembaga pendidikan yang lebih baik gitu. Ini juga harapan kita dan interaksi di pondok ini mudah-mudahan bisa membentuk karakter ya, membentuk akhlak yang baik. Nah secara teknis kita ukur misalnya tahsinnya untuk SMP ya minimal kita harapkan bisa menyelesaikan 5 juz, untuk SMA 10 juz gitu ya. Ini sebagai bekal minimal ya. Kalau mau lebih dari itu ya tafadhol, karena kita memahami tidak semua anak punya kemampuan yang sama dalam tahsin tahfidz ini. Jadi secara akademik alhamdulillah selama ini ya kita rasakan memang yang penting itu bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan ada bekal di situ. Betul. Itu yang
apalagi terjadi di sini. SMA begitu Pak Kiai ya. Ini Apalagi insyaallah SMA, tahun ini ada kelulusan betul. nih Pak Kiai, kelulusan pertama. Jadi standar SMA kita ini kualitasnya ya kalau mau melanjutkan ke perguruan tinggi itu bisa diterima. Nah tentu saja karena prestasi anak-anak kita ini nggak sama, tentu harus ada arahan-arahan perguruan tinggi mana yang lebih tepat, lebih maslahat ya untuk anak-anak kita itu. Masing-masing tentu berbeda. Baik. Jadi itu yang menjadi standar dari kelulusan anak-anak kita begitu ya. Nah kemudian Pak Kiai kalau melihat kemudian banyaknya pondok modern atau boarding yang alhamdulillah begitu ya, ini juga menjamur di Banten gitu ya atau di Indonesia pada umumnya, sebenarnya menjadi tantangan untuk ICS begitu Pak Kiai. Apa yang menjadi tantangan? Saya melihat ya pertama memang kita butuh SDM ya yang memadai. Karena mengelola pendidikan ini SDM ini sangat menentukan ya. Dan tingkat kualitas SDM itu ya harus lebih unggul dibanding yang lain kalau mau bersaing gitu ya. Nah ini yang menjadi problem ya, mudah-mudahan ke depan bisa disiapkan lebih bagus lagi. Nah khususnya di lembaga pendidikan, jadi kadang-kadang merekrut SDM ini agak sulit ya. Agak sulit kenapa? Karena kita belum bisa memenuhi kesejahteraannya, kadang-kadang begitu. Tapi bagi kami di ICS punya semangat, insya Allah ke depan justru ya dengan mengabdi di ICS ini terpenuhi tingkat kesejahteraan itu ke depan insya Allah. Juga infrastruktur ya, karena di masyarakat kita sarana prasarana itu masih dijadikan pertimbangan yang dominan gitu. Jadi kalau survei ke satu tempat infrastrukturnya kurang gitu udah nggak tertarik. Betul. Padahal kalau boleh dipahamkan nggak selamanya begitu. Betul. Jadi memang ini untuk mendukung ya, tapi tidak semata-mata infrastruktur yang bisa menentukan keberhasilan itu. Ya, makanya di awal-awal ini memang problem kita juga di situ. Tapi ke depan insya Allah dengan bekal lahan yang ada ini dan semangat ya teman-teman, mudah-mudahan lambat laun infrastruktur bisa dibenahi. Baik. Jadi insya Allah ini bukan menjadi alasan untuk kemudian kita tidak berkembang dan maju. Betul. Ini justru awal dari kemajuan itu insya Allah. Dan ini sudah menjadi tekad dan keyakinan kita bersama. Kenapa ini saya sampaikan? Jadi supaya yang mau bergabung ke ICS ini punya pengetahuan yang utuh dan pas begitu. Betul. Nah kami tidak biasa untuk menginfokan yang melebih-lebihkan begitu. Nah kondisi kita alam saya ceritakan bagus dan hampir saya ngobrol dengan orang-orang yang kesini itu sama penilaiannya. Kondisi alam kita lebih bagus. Ya, bahwa infrastruktur kita masih kurang di sana sini ini dalam tahapan kembang tumbuh itu biasa ya. Betul. Ini lembaga sedang tumbuh kembang begitu udah biasa begitu. Tapi insya Allah lambat laun bisa kita penuhi. Dan insya Allah target-target itu sudah ada begitu ya. Insya Allah. Kami punya cita-cita besar di sini. Satu saat kami punya 1000 santri di lokasi ini. Jadi untuk putra ya 500 santri, untuk putri 500 santri. Karena itu kita sudah master plan lembaga ini sudah ada. Nanti ada zona putra, ada zona putri. Dengan sarana prasarananya masing-masing yang memadai gitu. Sehingga belajarnya bisa nyaman, ya aman insya Allah, sehingga mendukung ya untuk tercapainya cita-cita itu. Salah satu target bahwa ICS insya Allah targetnya adalah 1000 santri insya Allah. Dan barangkali ngomongin tentang target juga insya Allah ada harapan begitu ya. Harapan ICS untuk masa depan begitu Pak. Ya. Kami tidak pernah merasa kecil hati, apalagi tidak punya semangat ya. Kita punya optimisme. Ya, dan dengan modal ya kondisi alam kita, SDM yang mulai tertata, bagus, infrastruktur mulai sedikit demi sedikit bisa kita lengkapi. Ya saya yakin satu saat masyarakat akan
memberikan kepercayaannya untuk menyekolahkan anaknya, memondokkan anaknya di tempat kita ini. Ya, insya Allah kalau semakin banyak ya testimoni keberhasilan, orang semakin bisa mengakui ya kualitas lembaga kita ini. Insya Allah. Baik pemirsa sekalian, bicara tentang keunggulan, bicara tentang standar, bicara tentang target dan harapan sudah bincang banyak dengan beliau, dan barang tentu Pak Kiai ini secara pribadi kemudian barangkali Pak Kiai menyampaikan pesan untuk kami dan para asatid begitu Pak di atas. Ya, untuk para asatid dan pengelola lembaga ini ya, kami sebagai pimpinan di sini berharap pertama, mari bekerja dengan ikhlas. So inilah kekuatan utama sehingga amal kita itu berbuah amal soleh gitu ya. Bukan saja mendapat atau mencapai tujuan dan target duniawi, tapi juga pahala balasan dari Allah yang besar di yaumil akhir nanti. Yang kedua, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena ini menjadi sunnatullah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan sukses. Tanpa kesungguhan nggak ada kesuksesan. Dan bekerja yang sungguh-sungguh ini harus menjadi sesuatu yang sudah inherent gitu ya, sudah terinternalisasi. Nah, semuanya bekerja dengan sungguh-sungguh. Harapan kita seperti itu karena ini syarat keberhasilan. Nah, yang ketiga, kita berharap SDM ya asatid ini bisa meningkatkan kemampuannya ya, bisa meningkatkan kafa'ahnya. Karena lembaga ini salah satunya untuk tanmiyatul kafa'ah, bagaimana mengembangkan ya potensi. Makanya saya senang sekali kalau para asatid ini semangat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Didukung lah Pak Kiai ya. Didukung ya, karena itu menjadi sesuatu yang sunatullah juga. Ya kalau mau meningkatkan ya harus ditambah gitu ilmunya. Kalau mau meningkatkan kualitas ilmunya harus ditambah. Nah, walaupun ilmu itu bisa dari pengalaman ya, dari studi formal dan seterusnya. Tapi ini harus ditingkatkan. Dan yang ketiga harus bisa mewariskan. Nah ini yang sering saya pesankan, bahwa siklus kehidupan kita ini secara sunatullah nggak bisa diingkari. Kita berlanjut, kita akan satu saat akan sampai pada masa tua. Bagaimana kemudian kita bisa mewariskan generasi yang lebih baik dari kita. Dan dunia pendidikan mestinya begitu. Karena dunia pendidikan ini adalah sarana untuk mencetak, untuk membentuk gitu. Dan saya menilai salah satu indikator keberhasilan sebuah pendidikan ketika mampu mencetak atau melahirkan generasi yang lebih baik. Dan itu menjadi visi kita. Visi ICS adalah menjadi lembaga pendidikan Islam terdepan dalam mencetak atau mempersiapkan generasi robbani, generasi yang baik ya, di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena kami yakin generasi robbani itulah yang akan bisa menjawab tantangan yang muncul di masanya di dunia ini. Nah, kita berharap lewat pendidikan ICS kita bisa membekali anak-anak kita itu bisa hidup di zamannya, bisa menjawab problem zamannya, sehingga menjadi orang yang sukses. Karena problem dalam setiap zaman itu berbeda. Tentu problem hari ini berbeda dengan dulu waktu saya kecil. Nanti problem anak cucu kita beda lagi. Nah, karena itu kita mudah-mudahan bisa mewariskan ilmu yang bisa membekali untuk bagaimana bisa menjawab tantangan zaman itu. Baik, syukran jazakallah nih Pak Kiai, nasihat juga ini untuk para asatid ya. Jadi di ICS bahwa keikhlasannya, kesungguhannya, kemudian peningkatan kafaah keilmuannya ini juga harus ditingkatkan begitu. Dan poin yang perlu digarisbawahi insyaallah bahwa semua para ustadz di ICS ini senantiasa didukung dalam hal pendidikan insyaallah ya.
Nah, berkaitan dengan itu Pak Kiai, mungkin untuk santri Pak Kiai ini mungkin pesan untuk santri yang sekarang masih aktif, kemudian yang sekarang sudah kelas 9, kelas 12 yang akan lulus barangkali Pak Kiai untuk bagi santri yang kelas 9 dan kelas 12, ya harapan kami ya mari ilmu yang sudah didapatkan dari IJS ini bisa diamalkan dan mudah-mudahan ini menjadi jembatan ya. Selama di IJS ini menjadi jembatan untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Itu harapan kami. Jadi tidak selesai, tidak tamat sampai di sini. Tapi ini hanya jembatan ya. Makanya ini tingkat menengah kan, tingkat menengah bukan tingkat akhir. Tingkat menengah. Nah, yang kedua, dimanapun anak-anakku berada nanti ya selepas dari IJS itu jangan lupakan IJS. Jadi mudah-mudahan ini tetap diingat, dikenang dalam penggalan sejarah hidupnya itu bahwa sekian tahun pernah di IJS. Gitu. Ya, harapan kami begitu dan kita saling mendoakan. Doakan kami yang masih di sini dan kami mendoakan anak-anakku yang akan melanjutkan di tempat lain. Juga kami berharap yang masih di sini ini kesempatan jangan dilewatkan. Tugas anak-anakku adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Nggak diminta kerja nyari nafkah, nggak dikasih tugas ini dan itu. Jadi di pondok itu sesungguhnya kalau disimpelkan tugasnya itu satu, thalabul ilmi itu. Hanya belajar itu ya. Belajar, mencari ilmu, karena ini masanya mencari ilmu di lembaga pendidikan ini. Tentu ilmu yang kemudian bermanfaat, ya, difahami kemudian diamalkan dan ini menjadi bekal masa depannya. Itu harapan kami kepada anak-anak. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya, harus bersabar dan banyak bersyukur ya. Karena terus terang ya, kumpulan orang banyak ini berpotensi untuk menimbulkan masalah. Ya jangankan orang banyak, kumpul 3 orang aja lama-lama ada masalah, apalagi orang banyak. Makanya saya sering sampaikan, menghadapi masalah itu ya harus kita hadapi dengan biasa dan karena ini sudah menjadi sunnah kehidupan. Ya justru dari persoalan dan masalah yang muncul inilah ada peluang untuk beramal kebaikan. Jadi menghadapi masalah tidak harus panik, ya. Tapi justru menghadapi masalah itu kita punya optimisme untuk bisa menyelesaikan. Karena disitulah ada keberhasilan. Di balik itu ada keberhasilan. Dan saya yakin ya, innal ma'al usri yusra. Ya, setiap ada kesulitan itu akan diikuti dengan kemudahan. Dan inilah fase-fase perjuangan di IJS ini. Tentu banyak kendala, banyak hambatan di awal-awal masa tumbuh kembang ini. Tapi yakinlah dan percayalah satu saat Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Baik, ini pesan yang sangat menyentuh ya pemirsa sekalian. Mudah-mudahan ini bisa diterima di santri ataupun yang masih di sini atau yang insya Allah dalam beberapa bulan ke depan ini Pak Kiai akan lulus begitu ya dari Insan Cita Serang. Terakhir Pak Kiai, barangkali ini untuk wali santri dan insya Allah calon santri Pak Kiai. Ini kan kita pembukaan juga sudah dibuka Pak Kiai. Jadi pesan atau nasihat-nasihat lah untuk santri, wali santri atau calon santri dari Pak Kiai. Saya berharap kepada para wali santri ini menjadi duta-duta IJS, menjadi juru bicara IJS. Ya tentu ada filosofinya warung makan Padang ya. Jadi apa itu istilahnya? Kalau Anda puas, kalau Anda tidak puas, beritahu kami gitu. Kalau Anda puas, apa itu? Sampaikan kepada yang lain. Jadi filosofi ini penting ya. Kalau ada masukan-masukan dari wali santri, sampaikan kepada kami. Ada kekurangan kelemahan kami di sana sini, sampaikan. Kalau ada kebaikan-kebaikan IJS, sebarkan ke yang lain. Karena menyampaikan kebaikan itu adalah kebaikan, gitu. Jadi kalau para wali santri ada baiknya IJS, sampaikan kepada yang lain. Kalau ada yang kurang-kurang, sampaikan kepada kami. Nah, gitu.
Nah, saya kira ini pentingnya. Nah, kami berharap juga ini ada istilahnya itu getok tular gitu ya. Ya mungkin tidak semuanya memuaskan, tetapi yakinlah bahwa ICS ini selalu berbenah diri. 3 tahun yang lalu dengan sekarang mungkin sudah berbeda. 5 tahun yang akan datang tentu juga akan berbeda. Karena itu mohon dibantu ya untuk getak tular itu ya, menginfokan ke yang lain-lain. Ya, tadi filosofinya ya, kalau kemarin masih ada kekurangan, mungkin nggak selamanya kekurangan itu ada di sini. Mungkin satu saat sudah diperbaiki. Tapi semangat kami untuk memperbaiki itu tidak pernah henti. Ya, karena itu berharap ya wali santri bisa menjadi juru bicara atau duta-duta ICS untuk mensosialisasikan bahwa di Serang ada ICS, di Gunung Sari tempatnya ada ICS, ada pesantren terpadu, ada boarding, itu. Dan bisa ada testimoni anak saya juga pernah di sana misalnya. Gitu. Nah yang kedua kami berharap bisa ada sinergi, ada kerjasama yang baik. Karena persoalan santri ini bukan persoalan pondok saja, bukan persoalan lembaga ini saja, tapi juga persoalan orang tuanya. Tanggung jawab maksud saya, tanggung jawab kita bersama. Artinya kalau memondokkan anaknya di pondok itu bukan berarti sudah lepas tangan atas kewajiban untuk mendidik anak, tetapi itu baru sebagian yang didelegasikan ke lembaga pendidikan. Tapi kewajibannya itu tidak hilang seluruhnya. Karena itu tetap orang tua adalah murabi anaknya, pendidik anaknya, guru anaknya, teladan anaknya. Ya, jadi ada masa-masa yang santri kita ini ada di keluarga misalnya, libur panjang misalnya. Kita berharap betul-betul bisa kerjasama yang baik sehingga kebiasaan baiknya di pondok itu bisa dijaga. Dan ini ada problem umum ya. Ada pertanyaan begini, kenapa ya anak saya itu di pondok dengan di rumah berbeda gitu? Ya saya katakan berbeda karena lingkungannya berbeda. Kalau lingkungannya bisa sama, insya Allah. Misalnya apa? Bangun sebelum subuh. Itu udah kebiasaan di pondok. Di sana juga diciptakan lingkungan begitu, bangun sebelum subuh. Tiap hari tilawah misalnya di pondok. Jadi siapkan lingkungan untuk itu. Sholat 5 waktu terjaga, di rumah juga disiapkan lingkungan yang sama, mudah-mudahan bisa terjaga. Tapi kalau tidak ada lingkungan atau milieu yang sama tadi, ya bisa kontraproduktif kadang-kadang menjadi pelampiasan. Makanya ada istilah anak-anak itu kan, pondok itu katanya penjara suci gitu ya. Ya karena terkekang tapi dalam kebaikan gitu. Nah seolah-olah kalau sudah lepas dari pondok itu menghirup udara bebas gitu, udara segar gitu. Akhirnya kadang-kadang bisa salah tingkah gitu. Tapi dengan kontrol yang baik ya, dengan pendampingan yang baik oleh wali santri, insyaallah nilai-nilai pondok itu masih bisa dipertahankan. Juga ketika ada masalah-masalah, ya ini bagusnya ada kerjasama untuk menyelesaikan masalah anak-anak kita ini. Nah makanya yang saya ingin tekankan betul, setiap ada info itu harus ada proses tabayun, klarifikasi. Saya kadang-kadang ada info yang dilebih-lebihkan. Oh di pondok saya gini, tapi banyak ditambahin gitu ya. Itu bagusnya tabayun. Atau juga ketika ada aduan dari santri, ini perlu juga ditabayun. Ada persoalan-persoalan satu sama lain, bagusnya ditabayun. Karena kalau nggak diklarifikasi, kadang-kadang kita salah menyimpulkan. Ini juga penting ya, saling tabayun itu penting sekali. Nah tentu saja ya karena ini lembaga swasta ya, lembaga swasta, jadi operasional kita ini juga dari wali santri. Nah makanya ketika ya pemasukannya ini nggak ada ya, secara manajemen
Ini juga masalah gitu. Santri kita ini nggak boleh nggak terpenuhi kebutuhannya, ya, apalagi kebutuhan dasarnya. Nah santri kita tidak ada yang pulang pergi, jadi seluruh kebutuhan santri nggak boleh tidak dipenuhi. Makan minum nggak boleh dipenuhi, nggak boleh tidak dipenuhi, maksud saya harus dipenuhi. Karena itu saya juga mohon kerjasamanya di sini. Ya kerjasamanya di sini, insya Allah ya manajemen kami akan berjuang terus-menerus bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tetapi karena ini butuh kerjasama tadi itu ya, sebagai apa ya, sebagai bekal untuk mengelola itu, ya, kita kan butuh juga diperhatikan ya hak kewajiban. Ya sudah disepakati gitu. Ya saya terus terang banyak memberikan toleransi di sini karena saya mengingat lembaga ini masih tumbuh kembang, tetapi ini bukan berarti tidak ada apa ya ketegasan dalam menyelesaikan hak kewajiban. Ini hanya pendekatan aja yang ya luwes banget kira-kira gitu. Saya kan punya pengalaman jadi wali santri juga. Itu telah sebentar jadi inget tapi udahlah ICS ini yang penting sama-sama punya semangat untuk menyelesaikan hak kewajiban begitu. Ya, saya memahami betul situasi itu, tapi juga mari kita pikirkan bareng-bareng gitu ya. Dan yang penting juga kalau ada kesulitan ada komunikasi. Kenapa? Ini untuk menutup pintu suudzon. Karena suudzon itu nggak baik. Nah supaya tidak ada suudzon gitu ya, perlu ada komunikasi. Nah, kita ini kan ya punya kebijakan juga. Lembaga ini tidak kaku seperti ya apa perusahaan gitu ya. Ini bukan manajemen perusahaan gitu. Ya kalau enggak yang putus itu nggak begitu. Tapi kita masih ada upaya-upaya ya pendekatan-pendekatan yang tentu saja ya nanti ada garis-garis kebijakan itu. Ya untuk bagaimana semua persoalan bisa kita selesaikan. Tetapi semangat kerjasamanya ini harus dibangun. Semangat untuk menyelesaikan hak ini harus dibangun. Makanya ini juga sekalian ya ini saya sampaikan kepada semua wali santri. Jadi lembaga kita ini berjalan atas ya jeripaya kita semua. Banyak stakeholder yang tergabung untuk bagaimana lembaga ini bisa berjalan. Salah satunya wali santri. Jadi peran wali santri itu penting sekali. Ya tentu dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada. Itu harapan kami. Baik. Syukran jazakallah khair ini Pak Kiai atas pesan juga nasihatnya untuk kita semua, untuk kami para ustadz juga santri, dan barang tentu adalah untuk Abi Umi wali santri santri dari Insan Cita Serang. Insyaallah apa yang kemudian kami lakukan adalah tidak lain untuk kebaikan kita bersama begitu barangkali begitu. Jadi ada mungkin terakhir lagi untuk di penghujung ini saya ingin sekali kita semua ini bisa saling mendoakan. Ya doakan kami mengelola ini dari para wali santri, dari santri, dan kami juga berdoa untuk wali santri, untuk santri kita, untuk semua pihak ya yang terlibat dalam lembaga ini. Kita saling mendoakan, kita saling mengingatkan dalam kebaikan, kita saling berbagi. Bagaimana supaya semuanya bisa meningkatkan kualitas. Karena itu sering saya sampaikan di lingkungan ini, mari komunikasi kita ini dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Semuanya di antara kita saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kemudian keberkahan itu akan kita rasakan bersama. Jadi saya berharap tidak ada lagi ya keluar dari ICS karena kekecewaan lalu doa pun nggak pernah dipanjatkan. Ya tentu memuaskan semua pihak adalah cita-cita yang tidak pernah bisa kita raih. Tentu di sana sini banyak kekurangan. Tapi dengan saling memahami, mudah-mudahan ini menjadi positif semuanya. Insya Allah ini juga harapan Pak Kiai. Pak Kiai ini mohon maaf karena waktu yang terbatas barangkali untuk bincang-bincang pada kesempatan ini.
dicukupkan nih Pak Kiai. Jazakumullah Insya Allah di lain kesempatan akan banyak bincang dengan mudah-mudahan Pak Kiai, ini bisa program ini berlanjut terus Berlanjut, dan insya kita Allah. bisa ngobrol lebih banyak lagi Baik. ya soal-soal yang lain Soal insya yang Allah. lain. Nah, pemirsa sekalian, Abi Umi, kemudian wali santri sekalian, bahwa insya Allah podcast Insan Cita Serang senantiasa akan menemani pemirsa sekalian untuk dalam hal-hal kebaikan insya Allah, dan doakan bahwa podcast Insan Cita Serang banyak menebar kemanfaatan. Itu saja pertemuan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat, dan bincang kita pada kesempatan ini adalah bagian dari hal-hal baik yang insya Allah kita akan berikan kepada seluruh pemirsa, dan mudah-mudahan ada hal-hal baik yang bisa didapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.